Jadi tentang pertanyaan pertama yang mengatakan bahwa ada orang, ya tadi kita sudah menjelaskan mengenai penyembuhan dalam nama Yesus. Lalu kemudian ada pertanyaan, ada orang yang sakit, orang umat Islam tidak bisa membantu, ya membayarkan pengobatannya. Lalu kemudian ada orang Kristen, ya kan, lalu kemudian mampu membayarkan biaya pengobatannya, dan karena dengan demikian maka dia merasa berutang budi, dan akhirnya dia kemudian masuk Kristen, dan dia mengatakan bahwa ya saya, saudara-saudaraku Muslim tidak ada yang perhatikan saya, yang perhatikan saya malah Kristen. Ada dua faktor. Yang pertama adalah bahwa realita daripada kita bangsa Indonesia ini memang adalah bangsa yang sementara sakit dan sementara menderita. Kita dalam keadaan krisis moneter. Seberapa banyak umat kita, tetangga kita yang jangankan mau makan cukup, ya, mau beli buku saja untuk anaknya itu tidak mampu. Mau bayarkan uang sekolah terhadap anaknya tidak mampu, ya kan? Apalagi bayar pengobatan itu mahal sekali. Ini realita. Mengapa kita sangat miskin begini? Karena ada mekanisme di dunia ini untuk memiskinkan umat Islam. Jadi ada mekanisme, kita itu sengaja dimiskinkan supaya kemudian nanti datang mereka sebagai dewan penolong. Mereka datang bukan mau membantu kita lillahi ta'ala, tetapi sebagaimana Allah mengatakan bahwa orang-orang kafir itu membelanjakan hartanya untuk menyesatkan umat yang beriman. Jelas. Jadi mereka membantu itu bukan karena mereka mencintai sesamanya manusia, bukan karena mereka itu lillahi ta'ala, mereka membantu supaya orang ini murtad. Pak Saniku, seberapa efektifkah antara permasalahan ekonomi dengan permasalahan dari sisi penyembuhan? Bagaimana ketertarikan mereka untuk menarik kaum muslimin kepada golongan mereka dari sisi ekonomi dengan sisi penyembuhan? Seberapa efektifkah menurut Bapak? Mana yang lebih efektif? Saya pikir saya tidak bisa membandingkan, tapi sama-sama efektif. Mereka menggunakan ekonomi efektif, mereka menggunakan penyembuhan efektif. Dan inilah mengapa saya dan Yang Mulia Ibu Haja Iriana Handoyo ini banting tulang menyediakan seluruh waktu untuk menyampaikan kepada umat supaya umat kita itu bisa sadar bahwa kita sekarang dalam inceran serigala-serigala yang akan menerkam anak-anak domba ini, mencabik-cabik keimanannya. Jadi sekarang tinggal kita timbang saja. Memang benar, ya kan? Saya mau minta kepada tetangga saya di kiri barangkali lebih miskin daripada saya. Saya mau minta kepada tetangga saya yang di sebelah kanan barangkali juga sama-sama dengan saya. Ya, sama-sama miskin. Kita datang minta tolong, maaf. Tapi Kristen dana hampir tidak terbatas. Betul-betul mau minta apa saja pada saat itu juga dipenuhi. Dari mana uangnya? Dari kita digaruk habis-habisan. Ya kan? Kita ini kaya, tapi kaya tinggal nama. Oh, Indonesia kaya raya. Apanya yang kaya tidak ada lagi. Semua sumber-sumber kita ini sudah diisap habis oleh orang-orang yang non-muslim. Lalu kemudian mereka datang membawakan Indomie 1 bungkus, mereka membawakan beras 1 liter, seakan-akan dewa penolong. Padahal itu hanya sekedar tulang belulang dari susu dan daging yang mereka sudah hisap habis-habisan. IMF, ya kan? Saya kuliah di Filipina mengambil program doktor. Itu satu mata kuliah khusus kecurangan Amerika menghancurkan ekonomi dunia melalui IMF. Jadi saya tidak tahu. Barangkali Ibu Iriana akan lebih kaya dengan pengalaman-pengalaman untuk menjelaskan tentang hal ini lebih lanjut barangkali. Iya.